kita harus ingat yang namanya kasus-kasus keamanan cyber. Oke. Ada yang dilaporkan, ada yang tidak dilaporkan. Betul banget. Gitu. Jadi Karena ada aspek-aspek yang mungkin kalau nanti saya diizinkan mengupas, memang ini juga menjadi masalah penting, ya. Apalagi kalau sudah terkait dengan masalah lembaga-lembaga yang sensitif seperti industri perbankan, ya, atau perusahaan-perusahaan yang sudah go public, ya. Itu terkait ada yang namanya disebut apa? Manajemen reputasi. Manajemen reputasi mereka, Ya, jadi itu menjadi penting, dan ada juga yang terkait dengan perorangan, ada juga kalau namanya orang ditipu biasanya jarang mau lapor. Dan yang lucunya lagi, ada ini lucu nih, lucu. Saya ditanya ke saya tuh pertama kali mereka tanya apa? Uang gue bisa balik nggak? Oke. Saya bilang orang ditipu uang balik tuh dalam sejarah nggak pernah ada itu. Belum pernah ada. Nggak pernah ada gitu. Dan kalau saya bilang selalu katanya sebaiknya lapor aja secara formal, ya urusan nanti bisa dibalikin atau ketangkap pelaku itu urusan belakangan, yang penting lapor. Nah, ada harus ditindaklanjuti oleh penyidik, lembaga aparat penegak hukum gimana kasusnya. Kalau ini tidak dilaporkan, tentunya kita nggak akan belajar kasus-kasusnya, dan itu jumlahnya sangat banyak sekali jumlahnya. Dan saya kira teman-teman mesti tahu persis lah angkanya, dan kita juga ngalamin hal seperti itu. Tapi menurut saya memang kita mengalami tindak-tindak kejahatan yang menurut kita sebaiknya melapor. Iya. Karena di satu sisi kita bisa pelajari modusnya. Ya. Betul sekali. Jenis-jenisnya. Mungkin ya mereka pelakunya sudah pernah kita kenal. Ya. Artinya tidak akan mengalami kesulitan untuk menangkap pelaku. Betul. Tapi kalau kita tidak melapor, kita diamkan, lantas tanya kiri kanan kepada orang yang tidak mengerti, ya. Dan kadang itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, yang ada apa? Kita malah disesatkan. Betul. Ya, makanya ada pepatah, malas bertanya, sesat di jalan. Gitu. Kalau ini malu bertanya, sesat di hutan, Pak. Betul. Iya kan? Karena kita ada di hutan belantara. Betul, makanya. Nah, yang sering kali ketika saya berbicara di depan banyak orang atau di forum itu ya pasti sisipan pertanyaan itu, Pak, saya pernah ketipu sekian gitu. Nah, pertanyaannya dia adalah apakah ketika dia melaporkan kejadian itu ada jaminan uangnya kembali? Nah, jawaban saya selalu bilang begini. Pertanyaan saya sekarang ini kan perkembangan digital kan pesat, dan ketika kita ingin memindahkan sejumlah uang dari tempat kita ke tempat lain, saya tanya ke dia, berapa lama waktu yang Bapak atau Ibu butuhkan untuk transfer sejumlah uang ke rekening lain? Oh, cepet Pak, in second. Secepat itu juga uang Bapak Ibu berpindah tempat. Betul. Dan itu bisa berpindah tempat puluhan kali. Berkali-kali. Dan dia bisa diambil instan juga. Langsung diambil dan itu nggak butuh waktu lama. Jadi ketika kita menyelidiki suatu kasus, mungkin di hari pertama kita terima kasus itu kita baru mempelajari dia sudah nguras, kayak begitu. Jadi kemungkinan posibilitas untuk bisa mendapatkan kembalinya itu kecil, apalagi di zaman yang serba mudah sekarang. Nah, yang lebih capeknya lagi tuh Pak, ketika ada orang lapor tapi nggak di hari yang sama. Jadi dia itu baru ngeh kebobolan itu 7 hari berikutnya atau 3 hari kemudian. Jadi kan sudah ada interval waktu ini sudah kemana-mana gitu loh. Barang buktinya ini udah jadi, pasti terkontaminasi. Jadi kalau kita bicara kejahatan, kita berhadapan berlomba dengan waktu. Betul. Ya. Semakin lama kita melakukan pelaporan, ya, semakin lama kita menyidik berbagai bentuk kejahatan, tentunya jejaknya juga semakin dingin. Betul. Ya. Ini yang harus juga kita waspadai, ya, teman-teman di masyarakat juga jangan juga kita mencoba-coba lah yang masuk ke sesuatu yang kita sama sekali tidak paham. Ya, karena ketidaktahuan kita itulah yang justru akan menyulitkan diri kita. Jadi lebih baik kita pelajari terlebih dahulu, kita ketahui dulu tempat apa sih yang mau kita tuju, atau media apa yang akan kita gunakan sebelum kita memang 100% benar-benar nyemplung ke sana, Pak ya. Apalagi yang terkait atau menyangkut dengan investasi, kemudian keuangan finance dan sebagainya. Jadi karena saya juga di industri keuangan, ya, saya banyak melihat bentuk-bentuk yang aneh-aneh, ya, penawaran, ya, makanya saya selalu katakan kepada teman-teman jangan terlalu percaya angin surga. Oke. Ada pengalaman ini nggak Pak yang lucu terkait dengan tawaran-tawaran investasi gitu Pak? Oh banyak.
Banyak, saya nggak usah nggak etis saya sebutkan sini, Oke. juga bagian dari data intelijen kami. Tapi intinya banyak masyarakatnya yang kena ketipu ini justru percaya ingin surga. Duit lo bisa berlipat ganda dalam 1 menit gitu. Waduh, orang pikir hebat juga nih ya, duit gue bisa berlipat ganda dalam 1 menit. Padahal rangkaian prosesnya juga ribet, kita nggak ngerti, kita udah nyetor, besok orang itu nggak bisa dihubungi. Kalau zaman dulu mungkin Pak, itu modelnya kan dukun konvensional. Betul, perdukunan digital. Sekarang ini udah dukun digital gitu Pak ya. Dukun digital. Jadi kalau dulu itu menggandakan uangnya tuh harus ada ritual segala macam, konvensional fisik. Nah kalau sekarang itu yang janji-janji investasi itu udah jadi penggandaan uang digital ya Pak ya. Makanya saya bilang Socing itu ilmu kuno, ilmu 2.400 tahun yang lalu sudah ada. Yang membedakan sama sekarang itu karena ada teknologi yang mempercepat dan bisa menciptakan komunitas yang juga saling mempengaruhi anggota komunitasnya. Apalagi kan yang namanya Socing itu memanfaatkan media komunikasi, dan ketika media komunikasi ini sudah semakin canggih, semakin cepat, nah dia juga tersupport juga ya Pak ya. Betul. Ya contoh nggak usah jauh-jauh yang kemarin kita rame investasi kripto ya, yang akhirnya orang investasi lomba-lomba itu karena komunitas kan udah dipengaruhi. Jadi ada ekosistem di mana anggota komunitasnya mempengaruhi teman yang lain, akhirnya percaya padahal itu adalah bentuk penipuan yang sangat canggih. Kita ada sebutnya Ponzi scheme ya, skema Ponzi dan sebagainya. Itu ilmu kuno itu. Ilmu 2.400 tahun yang lalu itu sudah ada. Sudah ada sejak lama dan mungkin baru digunakan kembali. Mereka kayak recycling method ya Pak ya. Makanya saya bilang yang kita membedakan ini ada kesenjangan generasi. Generasi yang dulu mungkin ngerti ya, tapi yang generasi sekarang atau nanti berikutnya masih asing dengan. Masih itu kan berulang dan padahal mereka cuma reuse doang ya Pak ya. Recycling scheme namanya. Skema-skema yang di-recycle oleh pelaku-pelaku kejahatan. Kalau tadi kan itu recycle yang sifatnya verbal atau yang social engineering itu kan melibatkan komunikasi ya Pak ya. Nah kalau yang melibatkan teknologi kayak tadi kan Pak Ardi sempat singgung masalah malware lah, Trojan Worm dan sebagainya. Ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Mungkin karena ada sobat siber ini yang masih asing dengan istilah malware, kemudian mereka juga masih meraba-raba seperti apa sih malware itu, terus kemudian apa sih dampaknya kalau kita kena malware dan gimana cara kita mengenali supaya nggak bisa terinfected sama si malware itu sendiri Pak. Jadi gini, banyak banget. Saya bilang tadi istilahnya mungkin Kubi udah nggak sanggup nampung istilah-istilah. Jadi kalau di IT ini banyak istilah baru itu dalam hitungan boleh dikatakan hitungan menit banyak ada istilah baru muncul ya. Makanya tadi kalau disebut ada malware ya, terus ada pokoknya ware itu asal mulanya kan dari perangkatnya itu sendiri. Nah, untuk menggerakkan perangkat itu diperlukan perangkat lunak, software ya. Perangkat lunak itu software. Nah, di samping untuk menggerakkan perangkat lunaknya diperlukan hardware, ya perangkat kerasnya. Nah, di sisi di antara itu ada juga ware ya. Jadi penggerak yang disebut misalnya malware. Malware itu singkatan dari malicious ware. Artinya adalah ware yang sifatnya jahat, ya, tidak mendukung. Nah, masih banyak lagi turunannya, banyak sekali. Tapi yang paling penting ya, kita ini kalau udah bicara malware, itu variannya banyak. Banyak banget. Bahkan bukan ada lagi sekarang yang lagi dibahas ya akibat sebagai dampak terjadinya banyak kejadian di Eropa, di Amerika, itu ada lagi yang namanya firmware attack. Ya. Jadi dia menyerang urat nadi saraf daripada sistem itu sendiri. Ya. Karena apa? Di dalam semua perangkat itu ada firmware. Firmware itu bisa direkayasa dari pabrik. Makanya ada sekarang istilahnya supply chain attack. Jadi dari serangan itu terjadi dari saat-saat hardware perangkat kerasnya diproduksi hingga dari saat perangkat lunaknya juga dikembangkan. Jadi bisa disusupi. Pada waktu prosesnya ya Pak ya? Pada prosesnya. Jadi ini panjang. Nah, malware itu sekarang boleh dikatakan hampir semua orang yang memiliki kemampuan atau skill di bidang coding, programming, itu bisa melakukan. Dan itu tidak dilakukan oleh mereka-mereka yang
dari pabrikan. Itu bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang dari masyarakat biasa, yang memiliki skill programming ya sederhana, itu bisa menciptakan malware. Artinya ini bisa siapa saja. Oke Pak, kalau masalah soceng dan malware kita udah paham ya Pak ya, kenapa orang pelaku kejahatan penipuan itu mengkolaborasikan dua objek itu untuk digunakan di aksinya mereka. Nah, yang saya masih pengen kasih awareness ke sobat siber itu terkait dengan mod APK. Sebenarnya apa sih Pak manfaatnya mereka pakai mod APK? Terus mod APK itu sederhananya tuh kayak gimana sih Pak? Mungkin biar kita bisa ngasih advance knowledge lah ke teman-teman Jadi sobat terkait siber. dengan kasus yang baru-baru ini berkembang ya di masyarakat yang terkait dengan pengimpanan barang gitu ya, teman-teman dari perusahaan kurir gitu ya, itu kan memang attachment yang dikirimkan melalui WA itu ada designasi attachmentnya disebut di situ APK. Kelihatan kan di dalam ini APK gitu, bukan PDF tapi APK. Oh, yang extensionnya gitu, ada extension domainnya itu APK. Nah, APK itu yang singkatan dari Android Package Kit. Android Package Kit. Jadi sasarannya di Android ya Pak ya? Android, itu lebih banyak di Android ya. Dan itu APK itu adalah versi perangkat lunak yang non pabrikan. Non pabrikan dari bukan dikembangkan secara resmi oleh si pembuat gawainya aplikasi itu ya? dan aplikasi dan gawainya itu atau handphonenya. Tapi ini ada versi pihak ketiga yang sifatnya masih eksperimental dan pengembangan. Artinya belum diuji coba, belum di pen test ya, penetration test sedemikian rupa agar bisa memenuhi syarat bisa dimasukkan di dalam App Store. Jadi kita bilangnya aplikasi yang masih bebas. Kita belum tahu kelemahannya di mana. Artinya itu masih dalam tahap percobaan. Nah, ada muncul juga istilah sekarang mod APK. Jadi mod Android Package Kit. Ya. Modnya itu singkatan dari modification. Jadi APK yang sudah direkayasa. Nah, dari APK yang sekarang dikembangkan pihak ketiga, ini ada lagi yang mengembangkan. Nah, di dalam mod itu bisa disusupi, dibenamkan malware. Ya? Jadi dia kayak carrier-nya ya Pak ya? Kayak carrier-nya ya. Jadi kayak kelongsongnya di dalamnya itu malware-nya gitu. Nah, kok kita nggak ngerti ya, kita buka attachment-nya, ya udah selesai sudah. Sudah masuk dalam sistem, dia sudah menginfeksi sistem, sudah terlambat. Jadi sangat masuk akal ketika si para pelaku kejahatan penipuan itu menggunakan mod APK untuk kemudian bisa diunduh oleh si korban melalui upaya soceng atau rekayasa sosial. Supaya ketika si mod APK-nya ini terunduh, nah si malware-nya ini bisa masuk gitu Pak ya? Betul. Jadi make sense mereka mengkolaborasikan metode itu untuk kemudian menyasar masyarakat. Dan celakanya ini ya menurut saya ini sudah menjadi suatu jaringan tersendiri yang di dalam jaringan pelaku kejahatan yang masing-masing punya peran. Ya, ada yang menciptakan APK-nya, ada yang menciptakan malware-nya untuk dimasukin di mod-nya, ya, dimodifikasinya. Jadi ini sudah ada satu rangkaian. Nah, ini yang kita harus waspadai bahwa ternyata pelaku kejahatan ini juga tidak tidur. Dia mengikuti pengembangan teknologi, dia belajar coding ya. Kayaknya ada bagian R&D mereka Pak. Betul. Dan ini sebetulnya kita sudah waspadai, udah mulai masuk sejak lama. Artinya ini mereka dapat ilmunya mungkin dari orang-orang asing ya, yang sekarang banyak berkeliaran di Indonesia ya, yang kita nggak tahu mereka minta visa kan nggak tanya, kamu punya catatan kejahatan nggak, kamu kriminal bukan, saya pakai paspor palsu kan. Nah ini kita nggak pernah ngecek. Nah ternyata mereka berkembang biak di sini. Sangat masuk akal. Jadi mereka menurunkan ilmu jahat mereka pada orang lokal. Gitu. Dari yang pernah Pak Ardi terima itu untuk terkait dengan penipuan ya Pak ya. Selain modus ini nih, mod APK ini, ada modus lain nggak Pak yang mungkin kita prediksi bakal kejadian atau yang mungkin sobat siber harus tahu nih Pak? Ya sekarang banyak ya, ada prediksi kemarin juga kebetulan banyak sekali sudah
banyak pihak, teman-teman sendiri juga di industri sudah banyak melakukan mengeluarkan rilis ya, prediksi 2023 ke depan. Oke. Memang salah satu memang yang harus kita waspadai adalah skema-skema penipuan yang masih menjual jualan angin surga ini. Yes. Itu yang akan terjadi di lapisan masyarakat. Yes. Itu kan. Tapi di luar itu juga ada ya kebocoran data akan tetap terjadi. Okay. Ya. Itu akan tetap terjadi. Terus juga ransomware. Nah ini ransomware-nya ada lagi ware lagi nih. Ware lagi yang muncul itu tidak lain adalah menyandra, mengunci sebuah sistem ya oleh para pelaku kejahatan ini, dikunci dengan harapan si yang memiliki sistem itu membayar tebusan. Okay. Nah ini juga akan marak. Okay. Ini akan marak. Tapi tidak menjamin ketika tebusan itu dibayar bahwa datanya tidak disalin. Oh iya, nggak menjamin itu tidak clean menjamin, ya Pak. Tidak menjamin. Jadi ransomware itu memang itu jenis kejahatan. Ya. Tapi ketika kita bayar tebusannya belum tentu bahwa data kita aman ya. Karena data elektronik bisa disalin kan. Iya. Lagian apakah kita masih bisa nih berharap hal baik dari orang jahat? Kan gitu Pak ya. Nggak pernah kita saya rasa dari pengalaman saya sekian tahun belum pernah saya ketemu ada orang yang sedemikian baik gitu ya, dibayar tebusannya lantas iya deh aman gitu. Nggak ada. Ya, kalau ada nanti bisa jadi judul sinetron Pak, penjahat yang baik ya Pak. Jadi ceritanya panjang kalau soal itu. Dan kedua juga di samping itu yang kita harus waspadai juga ke depan sebagai suatu bentuk kejahatan elektronik itu ya deepfakes. Ya, deepfake ini seru nih, tapi mungkin waktunya nggak cukup. Tapi bagaimana seolah-olah wajah saya muncul di TV, saya mengatakan sesuatu yang mungkin teman-teman lain, saya mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaan saya, padahal bukan saya gitu. Itu sekarang itu juga akan marak, apalagi kita nanti dalam waktu dekat akan masuk ke tahun politik, ya. Belum lagi hoax, waduh. Pokoknya kalau ini prediksinya ke depan itu semakin kompleks ya. Tapi kita juga jangan lengah bahwa yang namanya penipuan melalui soceng ya. Itu akan marak ya, akan merugikan kita karena memang target mereka itu merugikan masyarakat secara ekonomi. Gitu. Nah, kalau udah mulai resah itu kan juga akhirnya pemerintah terbebani ya. Teman-teman penyidik juga aparat penegak hukum akan juga memiliki jumlah kasus yang luar biasa. Nah, kita nggak tahu di balik itu ada apa lagi, kita nggak tahu. Tapi intinya kita harus tetap waspada terhadap ancaman-ancaman bentuk-bentuk baru kejahatan yang selama ini kita belum pernah ngalamin. Oke, Pak. Ya. Dan ternyata dari penjelasan Pak Ardi tadi itu selain modus baru, kita juga harus aware nih sama yang metode lama yang diperbaharui. Yang di laundry ya. Di recycle, dicuci sampai bersih. Ditempelin lagi, tadinya putih, tempelin lagi warna dibelacu ya Pak, dikasih wantek gitu ya. Kasih wantek warna merah gitu. Warnanya celing lagi Pak ya. Gitu. Jadi itu kita harus waspada, kejahatan itu sebenarnya sudah ada. Makanya paling penting bagi masyarakat bagaimana kita mempelajari modus-modus itu. Ya kita terbuka saling diskusi ya, mengikuti ya kanalnya YouTube-nya teman-teman di Sobat Cyber gitu harus ya. Itu, Pak. Ya bicaralah dengan orang-orang yang memang memiliki pengalaman di bidang itu. Jangan kita juga berbicara dengan orang-orang yang seolah-olah terkesan ahli gitu ya, pakar, tapi sebenarnya tidak punya pengalaman praktis di bidang itu. Nah ini yang kadang-kadang juga bisa membuat kita tersesat di jalan. Karena sekarang banyak yang kayak gitu. Betul Pak. Nah ini kalau misalnya nih Pak Ardi, APK itu kan adalah suatu aplikasi yang sebenarnya bisa dibuat oleh siapa saja. Nah, termasuk APK itu bukan aplikasi resmi ya dari Play Store. Bukan aplikasi dari Play Store ya, Google Play Store, iOS. Ini ada aplikasi APK itu dikembangkan via ketiga. Dan itu sebenarnya legal nggak sih Pak? Dibilang legal. Ada undang-undang kita atau aturan kita yang mengatur sebetulnya itu, dibilang legal itu kalau orang mau pakai silakan. Tapi masalahnya karena ini open source, siapapun bisa mengembangkan. Jatuhnya ke misuse ya Pak ya? Termasuk dia penyalahgunaan tuh legal. Penyalahgunaan. Nah yang harus kita sadari ya, bahwa mengembangkan aplikasi yang didesain awal oleh orang lain, itu sudah menyangkut masalah perlindungan hak milik intelektual, intellectual property rights ya. Nah kalau bicara legalnya, kita menganut rejim
perlindungan haki. Kita ada undang-undang perlindungan haki. Nah, kalau memang pelaku yang mengembangkan atau pengembang aplikasinya itu merasa dirugikan secara hukum, secara finansial, dia tentunya akan melakukan tuntutan hukum kepada yang mengembangkan. Betul. Jadi sekarang kalau dibilang legal iya, nggak legal kalau memang ada tuntutan hukum, itu masuk ke masalah haki. Oke. Jadi tergantung bagaimana penggunaannya. Baik. Tapi ya kita juga harus kritis ya, bahwa kita karena ini ada digunakan oleh pihak ketiga yang bukan aplikasi resmi dari pengembang utamanya. Ya kita harus kritis. Ini aman nggak buat kita pergunakan? Aman dalam arti merugikan kita nggak? Atau ini merugikan pihak lain? Dalam arti pemilik haki daripada pengembang utamanya. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, kalau kita sih masyarakat ya, saya nggak tahu apakah mereka berpikir sampai sejauh itu. Nggak tahu ya. Kayaknya belum Makanya tentu sampai sejauh itu dia. Iya, kulturnya bisa nggak kita masukin hal seperti itu? Artinya di dalam kultur budaya digital itu ada salah satu unsur budaya yang harus kita gali dan kita bangun awareness terkait dengan masalah bagaimana kita saling menghormati satu sama lain. Itu termasuk kultur budaya digital. Menarik. Yang namanya mutual respect. Ya, mutual respect itu semakin hari nampaknya semakin pudar. Ini final Pak nih. Sebagai ketua dari Indonesia Cyber Security Forum. Nah, kira-kira dari Pak Ardi sendiri ada pesan nggak buat masyarakat? Apa sih yang harus mereka lakukan gitu loh di era yang sekarang ini dengan maraknya kasus penipuan tadi yang Bapak jelaskan, dan tidak hanya itu, apakah stakeholder atau ada entitas lain yang perlu juga ikut serta dalam konteks kolaborasi itu Pak, dan apa-apa aja sih yang perlu mereka lakukan dalam hal berkolaborasi itu Pak? Terima kasih ya, itu suatu tantangan ya. Jadi memang teknologi itu sangat dinamis ya, dinamis sekali, pesat, perkembangannya cepat ya. Tapi juga bukan berarti kita harus lengah, ya. Kita juga tetap punya harus dibangun kekritisan kita ini di dalam memilih menggunakan aplikasi, termasuk teknologi. Ya. Kita harus bertanya, ya, melihat laporan-laporan ya, atau telahan dari mereka-mereka yang sudah melakukan uji coba. Kita harus rajin baca. Karena kalau kita hanya percaya pada pihak ketiga yang ya notabene belum tentu ya benar ya, kita telan begitu saja, tentunya kita akan membuat diri kita susah sendiri kalau terjadi masalah. Ya, itu satu. Hal kedua juga saya ingin pesankan pada masyarakat, jangan takut dengan mempergunakan teknologi. Apa yang saya sampaikan itu hanya gambaran yang kita bisa sampaikan adalah terkait dengan resiko, ya. Tapi bukan berarti kita harus berhenti menggunakan teknologi, tidak. Teknologi berevolusi, itu akan berkembang pesat, tapi bukan berarti kita harus takut. Kita harus manfaatkan itu dengan berbekal kekritisan kita di dalam mempergunakan teknologi. Dan kita harus berani juga bertukar pikiran dari sesama teman, profesi, dan berani bertanya pada mereka-mereka yang paham. Ya. Kalau nggak gitu ya tentunya industri digital kita tidak akan berkembang. Ya. Tidak ada ekonomi kita tidak akan berkembang. Dan hal lain juga kita paling yang ini, kalau memang ada suatu kecurigaan atau dari kita, ya lebih baik kita pakai insting, ya, nalar kita jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan, karena itu akan pasti kalau kita mengikuti naluri kita yang mengatakan tidak, kita akan terselamatkan dari mahabahaya yang akan merugikan diri kita. Ya. Yang kedua, yang terakhir juga saya ingin pesankan ya, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Thank you banyak Pak Ardi atas awareness-nya, informasi yang tadi udah banyak banget disampaikan. Saya juga terima kasih banyak sudah mau menyempatkan untuk mau gabung di tempat kita ini untuk saling berbagi dan berkolaborasi itu Pak ya. Magic word-nya Pak ya. Dengan senang hati, pokoknya saya kalau diminta, diundang, saya akan dengan senang hati datang. Baik. Berbagi apa yang selama ini saya pernah ngalamin ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ardi Suteja, Ketua dari Indonesia Cyber Security Forum.
Nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita mau explore lebih banyak lagi nih update dan informasi dari Pak Adi. Tapi sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Sobat Siber yang aktif untuk memberikan banyak loh Pak, teman-teman kita itu yang memberikan saran masukan. Kira-kira apa aja sih yang perlu kita untuk bahas, topik-topik apa aja yang sedang hangat dan yang mereka butuhkan untuk bisa dibagikan. Itu. Terima kasih Pak Adi Sutieja. Sama-sama. Jadi Sobat Siber, semoga informasi yang hari ini kita bahas sangat dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Nah, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi di episode-episode berikutnya terkait dengan potensi dan bahaya dari kejahatan siber. Terima kasih, ketemu lagi lain kesempatan. Ciao.